Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, podcast yang selalu menginspirasi. Saya kali ini ditemani oleh Uya, ya, Surya Ishak. Ini masih sangat muda, tapi sudah punya banyak karya. Yang karya itu jarang dipublikasikan ya, belum mungkin masih sebatas dipublikasikan di medsos oleh. Kalau yang sebagian itu sebagian karya yang saya buat itu sudah dipublis di Facebook maupun masih lewat medsos. Iya. Masih lewat Facebook, iya. Dan yang rajin mempublikasi ibu ya, namanya Surya. Yang saya buat itu belum dipublis. Jadi ada yang belum dipublis, iya, karena masih baru ada beberapa ya yang dipublis. Jadi Uya ini adalah seorang pelukis atau ini masih sekolah ya? Masih sekolah. SMA kelas 10. Kelas 10, ya, kelas 1 berarti ya. Uya ini umurnya sekarang berapa? 15 tahun. 15 tahun. Iya, kan memang Uya selain melukis ya atau menggambar, itu Uya sudah kemarin sering bikin motif karao. Iya. Dan ada beberapa motif karao ini yang digunakan oleh sudah banyak yang beli. Sudah banyak yang beli. Itu ide membuat motif itu bagaimana itu sampai bisa ada ide, oh nanti saya bikin motifnya seperti ini begitu? Itu awal mula saya membuat motif itu saya iseng-iseng aja buat. Nah, saya sering lihat bapak saya buat motif untuk. Oh, bapak juga bikin. Terus saya ikut-ikutan dan pas udah jadi saya kasih lihat ke bapak sih. Ternyata bagus dan banyak yang suka. Jadi motif itu dibeli orang, kemudian itu yang dipakai untuk dibawa ke tukang karao. Sudah berapa banyak motif yang Sudah banyak. Sudah banyak. Nah, akhir-akhir ini Uya sering memposting ya, walaupun hanya baru beberapa yang diposting. Gambar-gambar terakhir alpukat ya. Iya. Ada di sini alpukat. Ada selain alpukat ada yang semalam saya buat. Ya, ini alpukatnya. Kemudian ini apa? Buah ceri. Buah ceri, luar biasa ini. Nanti kita tampilkan buah ceri. Ini kubik. Jadi banyak ya, banyak hasil karya ini yang waktu masih belajar ya. Iya. Banyak hasil karya. Uya itu belajar melukis atau menggambar itu, Uya tahu nggak perbedaan melukis dan menggambar itu apa? Ya, kalau menggambar mungkin ini ya, memang media pensil. Kalau menggambar masih menggunakan media pensil, ya. Kalau melukis kan sudah langsung cat air begitu. Cat minyak. Oh gitu. Iya, kan banyak juga yang tidak bisa membedakan antara gambar dan lukisan, antara menggambar dan melukis. Berarti itu perbedaannya itu. Dan mungkin kalau gambar gambarnya sudah nyata ya, sudah pernah dilihat, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah ini tapi Uya bisa juga kalau gunakan cat air begitu. Kalau cat air sih belum menguasai. Belum menguasai. Baru media pensil aja. Iya. Itu Uya dari kecil memang sudah suka menggambar? Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Gambar pertama yang digambar apa kira-kira? Itu kalau tidak salah desain baju, ikut-ikutan sama papa gambar baju. Oh Uya ini anak kedua kan? Iya. Setelah Fajar. Oh iya, kalau Fajar lebih ke fashion ya, lebih ke modeling gitu. Berarti keluarga seniman ini. Iya, jadi yang kelas 4 SD itu gambar baju. Iya. Nah, karena Bapak suka desain baju, jahit baju, kemudian Uya yang bikin desainnya. Iya. Bajunya siapa itu yang dibikin lalu? Pesanan misalnya Bapak biasanya buat sketsa baju untuk
pesanan temannya, Mm-mm. saya ikut-ikutan Mm-mm. buat sketsa baju. Terus pas sudah selesai saya kasih lihat bapak ini keren atau tidak. Bapak bilang ya bagus, udah lumayan. Jadi bapak yang ini ya, yang jadi yang tukang koreksi, Iya. itu yang jadi menilai begitu, yang menilai bahwa ini gambarnya sudah bagus atau belum, itu bapak yang ini. Iya, bapak yang Iya, bapak kan suka menggambar juga dari dulu, dari kecil. Kemudian setelah itu di sekolah bagaimana gambarnya? di sekolah itu Pasti paling suka pelajaran kesenian ya? di seni budaya, apalagi kalau ada tugas-tugas yang diberikan itu kadang-kadang saya tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena di buku tulis itu penuh dengan gambar yang saya buat. Oh, jadi tugas-tugas sekolah maksudnya begitu, Iya, tugas iya, untuk iya. pelajaran lain begitu. Sering tidak dikerjakan karena bukunya sudah penuh dengan gambar-gambar. Iya. Berarti saat belajar menggambar juga? Iya. Saat belajar pelajaran lain misalnya matematika atau apa begitu? Saat guru mengajar di depan, saya kadang Sibuk menggambar. kadang sibuk menggambar, tidak memperhatikan. Iya. Bagaimana gurunya tidak marah? Iya, marah sih. Marah. Tapi kalau misalnya ada pelajaran seni budaya itu kan pasti ada menggambar ya. Iya. Pasti gambarnya yang paling bagus. Iya, pasti. Iya, tadi Uya bilang dari kelas 4 sudah mulai menggambar. Yang pertama gambar sketsa baju. Setelah itu apa? Ya buat misalnya barang-barang yang ada di atas meja. Misalnya kayak ini misalnya, Uya bisa bikin nggak ini? Ya bisa. Bisa. Butuh waktu berapa lama untuk bikin itu? 1 malam. Oh, 1 malam. Jadi Uya tidak tidur malam? Tidak, ada kadang-kadang begadang. Wah, begadangnya sampai jam berapa? Ini kayak apa ini? Insom? Begadangnya ada kadang-kadang jam 2, jam 1. Baru tidur? Iya. Jadi Uya itu bisa tidur setelah gambarnya selesai? Iya. Atau kalau suka tidur, biar saja, nggak usah dilanjutkan begitu? Kalau misalnya ngantuk ya tidur. Saya tidak walaupun belum selesai gambarnya. Itu tidak akan merubah misalnya besoknya dilanjutkan. Tidak akan merubah misalnya Uya sudah merencanakan, oh ini gambarnya akan dibuat seperti ini. Kemudian masih di pertengahan itu, saya sudah ngantuk, saya tidur saja. Besoknya menggambar lagi masih dengan ide yang itu. Iya, masih. Masih tetap tidak akan tidak akan berubah misalnya. Tapi ini menggambar ini kan ada moodnya juga ya? Iya, ada moodnya. Mood tidak tiap malam Uya menggambar. Tiap malam ada. Tiap malam ada. Tiap pagi mood saya untuk menggambar itu hilang. Oh, kalau pagi hilang moodnya. Jadi kalau malam muncul. Uya tidak berniat ini gambar ini dikomersilkan begitu. Dijual begitu. Belum. Iya. Ini gambar gambar apa ya? Ini parfum ya? Iya. Parfum. Ini luar biasa ini. Uya masih sangat belia, tetapi sudah. Ini lipatan kain. Ini apa bulat? Bola. Oh, bola. Ini cangkir dan sendok. Jadi Uya itu menggambar ketika ada sesuatu yang dilihat begitu. Iya. Baru itu digambar. Sesuatu yang dilihat di atas meja itu, misalnya ada gelas, ada gelas. Kadang saya butuh imajinasi buat menggambar juga. Jadi kalau butuh imajinasi itu apa yang Uya harus menyendiri atau gimana? Iya, menyendiri. Harus tidur. Oh, tidur? Iya. Jadi imajinasi itu datang ketika tidur begitu. Setelah tidur atau setelah bangun saya sudah melakukan imajinasi, dan suatu imajinasi itu saya lampiaskan ke kertas saya. Iya. Di sekolah guru-gurunya belum melihat ini bakatnya yang Uya miliki ini? Belum. Apa rencana Uya selanjutnya setelah menghasilkan gambar-gambar seperti ini?
mungkin masih ada lagi yang ingin dilakukan yang lebih dari ini begitu? Kalau harapan saya untuk ini, ya semoga saya bisa membuat karya-karya yang lumayan bisa dikenal. Ini sudah lumayan nih, ini sangat lumayan. Bisa dikenal juga oleh orang-orang yang di luar sana. Cita-cita saya dari kecil itu adalah menjadi seniman. Memang cita-citanya jadi seniman ya dari kecil. Nah, Uya kan dari kelas 4 sudah punya talenta, sudah punya bakat untuk menggambar. Tapi untuk mengasah kemampuan itu, apakah Uya kursus atau apa begitu untuk lebih menyempurnakan apa yang sudah Uya miliki? Kalau awal saya mengasah bakat itu dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP, saya otodidak. Otodidak. Pas kelas 1 udah ada lomba, saya dikenalin sama papa, ini Om Pandi Rais. Oh, Pandi Rais, Romo. Iya. Lomba di mana? Di lupa tempatnya di mana. Ibu yang tahu tempatnya. Iya, tapi Uya juara di situ. Ya. Ikut lombanya Uya juara. Juara berapa? 1. Juara 1. Ya, itu lomba khusus untuk anak-anak ya? Tingkat SMA, SMK. SMA, SMK? Iya. Sementara Uya waktu itu masih SMP? SMA. Oh, sudah SMA, baru-baru ini? Masuk kelas 1, saya sudah diikutkan lomba. Sudah ikut lomba. Terus ikut kursus sama Om Pandi kapan? Ada ikut 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Nah, setelah Uya mengikuti kursus ya, dari Om Pandi, apa kira-kira yang Uya dapatkan? Misalnya begini, kalau ini saya bisa gambar ini setelah ikut kursus, apa yang? Kalau yang saya pelajari di situ bahwa kita itu kalau menggambar itu jangan emosi, jangan pakai emosi, jangan sudah ingin selesai cepat-cepat gambarnya, terus jadinya jelek. Wah ini sudah mau selesai ini cepat-cepat begini. Jadi memang butuh konsentrasi penuh, kemudian tidak bisa emosi kan, karena kalau emosi mungkin akan mempengaruhi hasil gambarnya. Tapi Uya pernah nggak menggambar di saat lagi emosi begitu? Tidak, itu saya tidak pernah. Jadi memang harus benar-benar tenang. Ada itu gambar itu akan jadi tidak sebagus yang saya buat. Sampai sekarang masih kursus? Iya. Sama Om Pandi. Itu berapa lama itu? 1 bulan. Itu kan sudah 1 bulan. Iya. Berarti itu tiap hari ya? Selang-seling. Ada kalanya hari ini masuk, besoknya tidak. Hari ini masuk. Jadi ini gambar-gambar yang dihasilkan ini tugas ya, penugasan dari Om Pandi. Iya, ada. Kadang-kadang saya buat senior juga ikut yang contoh di HP. Ini gambar apa ini? Ini tetesan air. Oh, tetesan air. Kemudian ini ya gambar. Iya, itu cewek yang lagi ngintip di salah kayu. Ini terinspirasi dari mana Uya sampai menggambar ini cewek ini? Atau pernah melihat gambar ini atau? Itu tidak ada contohnya, tidak ada contoh, cuma imajinasi saya tumpahkan di secara kertas. Atau mungkin Uya pernah melihat ada cewek yang lagi ngintip atau apa, tidak? Kenapa sampai terpikirkan untuk menggambar ini? Itu pada awal saya buat itu, saya pikir dulu konsepnya, kalau saya gabungkan dengan imajinasi saya. Selain lomba yang kemarin Uya ikut, ada lagi nggak lomba-lomba yang sebelumnya yang Uya sempat ikut? Di mana? Itu pas masuk SMP kelas 1. Saya mengikuti lomba desain motif kapal. Oh, desain. Oh iya ya, Uya juara 1 itu ya? Iya. Cuman sayangnya motif karolnya tidak dibawa ya? Tidak.
Iya, ada banyak juga saya lihat yang karyanya Uya. Terus bagaimana dari pihak sekolah? Ada perhatian nggak? Kalau waktu SMP kelas 1 saya tidak mewakili sekolah. Oh, tidak mewakili Iya, sekolah. umum. Umum ya? Iya. Selain Uya, ada berapa sih teman-temannya Uya yang satu hobi dengan Uya? Ya. Tidak ada. Uya memang tidak ada niatan untuk melukis begitu, gunakan cat air atau apa? Ada juga. Rencana sih begitu. Cuman di media pensil saya kuatkan dulu. Oh, harus dikuat. Terus pindah di kanvas. Kalau menurut Uya lebih sulit mana, di kanvas atau di kertas atau yang media pensil ini? Kanvas lebih sulit, tapi Uya tetap ingin tidak mau cuman cukup sampai di sini, gitu. Tidak mau putus asa. Keren deh. Terus ini kan Uya SMA sekarang. Rencananya mau jadi apa cita-citanya? Jadi seniman tadi? Iya, seniman. Seniman, ada niatan mungkin mau bikin studio khusus untuk menggambar atau apa? Saya niatan buat galeri. Galeri ya, kayak Om Riden ya? Iya. Kayak Om Pandi yang saya lihat kemarin. Om Pandi tempatnya di mana itu? Kabila. Kabila ya. Jadi mau bikin galeri, jadi di situ akan dipamerkan. Tapi saya lihat ada, coba lihat, itu yang sana. Ini saya baru datang langsung disodori ini. Luar biasa ini karyanya Uya. Ini kucing ya, gambar kucing. Kebetulan ya anak-anak di rumah suka kucing. Satu sudah hilang. Ya, ini kucing. Memang Uya melihat kucing itu atau cuman menghayal begitu? Kalau kucing itu contohnya saya lihat di handphone yang Om Pandi kan ke saya. Itu contohnya saya lihat di situ. Ini kucing bagus nih buat digambar. Ya akhirnya saya kasih lihat bapak, ibu, dan mereka bangga dengan apa yang saya buat. Iya, saya langsung lihat di postingannya ibu. Ih, luar biasa ini. Itu sampai ini kan sampai kelihatan memang benar-benar nyata. Iya. Itu bagaimana? Itu awalnya saya haluskan dulu dengan dusel atau stilon. Setelah saya haluskan, saya pakai penghapus, saya hapus bagian kecil-kecilnya. Iya. Ada ini nggak ada cita-cita misalnya mau ngumpulin anak-anak untuk belajar melukis atau menggambar? Tidak ya, harus memperkuat dulu diri sendiri, baru itu mau berbagi ilmu dengan orang lain. Galeri rencananya mau dibikin di mana ini? Belum ya, masih jauh ya, harus perkuat dulu. Nanti kalau sudah lulus SMA baru. Baru akan berpikir untuk bikin galeri. Iya. Kemudian apa kesulitan dalam menggambar itu? Apa yang Uya rasakan? Yang paling sulit dalam menggambar itu apa? Kalau awal saya mulai gambarnya yang rasa sulit ini, kayaknya tidak ada sih. Tidak ada sama sekali kesulitan. Berarti harus ada tantangan dong Uya ini. Jadi ketika sekarang merasa bahwa ternyata tidak sulit menggambar. Nah, apalagi yang lebih menantang untuk Uya yang bisa harus dilakukan? Kalau untuk yang menantang ya saya membuat lipatan kain. Oh, justru itu lebih susah ya? Iya. Lebih menantang. Karena yang di sini ya atau di sini? Di sini. Ya, menantangnya di mana ini? Ini membuat, kalau menurut saya yang menantang ini yang membuat lipatan kain yang susunan warna pensil. Susahnya di mana itu? Tekanan
tangannya harus bagaimana. Oh, jadi dalam melukis itu memang harus diperhitungkan juga tekanannya, jangan terlalu jangan terlalu ditekan. Saja. Tapi ini ada kain yang dilihat atau cuma dipikirkan? Ada contoh. Jadi yang dikirimkan Om Pandi saya ikut. Oh, ini penugasan dari Om Pandi. Iya. Dan bagaimana penilaiannya Om Pandi terhadap gambar ini? Belum dilihat. Belum dilihat. Iya. Aduh, Om Pandi ini sudah mau diperlihatkan di sini. Ini tugas yang kapan ini? Yang minggu lalu belum dilihat sama Om Pandi. Jadi ada berapa tugas yang dikasih sama Om Pandi? Kalau ini? Ini ada buat teman. Tugas teman. Tugas teman? Ada selalu teman ada temannya minta tolong bikinkan. Begitu. Jadi Uya masih sebatas itu. Kalau ada teman yang minta dibuatkan, Uya gambar begitu. Oh, jadi lipatan kain ini cukup. Padahal kalau lihat sederhana ya. Iya. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata susah juga. Susah juga kalau digambar. Masih sebatas itu. Kalau ada teman yang minta dibuatkan. Atau mungkin Om Pandi memang sengaja memberikan tugas. Kalau ini tidak susah. Itu tugas juga teman buat tugas. Jadi Om Pandi mungkin memang sengaja memberikan tugas yang berdasarkan tingkat kesulitan. Misalnya, yang ini masih muda, kasih tugas. Berikut karena Uya bisa, kemudian dikasih lagi tugas yang lebih tingkat kesulitannya lagi lebih tinggi lagi. Ya. Karena begitu, Uya merasakan bahwa setiap diberi tugas itu ada saja tantangannya. Iya. Tingkatannya berbeda-beda. Tingkatannya berbeda. Sampai yang agak sulit. Ya, tapi bisa ini. Kalau gambar orang itu selain tadi yang kayak orang mengintip gitu. Kalau buat sketsa wajah saya belum bisa. Karena di sketsa wajah itu terdapat anatomi ya. Saya salah satu yang kesulitan saya itu menguasai anatomi. Menguasai anatomi kayak anatomi wajah. Oh, jadi Uya itu belum bisa menggambar orang begini secara misalnya saya duduk di sini, Uya belum bisa menggambar itu. Nah, hewan maupun manusia itu juga ada anatominya sendiri masing-masing. Tapi beda ya. Iya. Itu kalau ini kan Uya sangat memang benar-benar seperti nyata ya gambar ini. Tapi kalau orang memang belum bisa ya. Karena harus dikenali dulu, harus dikenali dari anatomi wajahnya, misalnya matanya seperti apa, begitu, atau struktur wajahnya. Itu ada presisi. Ada apa? Presisi. Presisi. Apa yang harus disiapkan? Ini untuk menggambar ini apa saja yang Uya siapkan ini? Tergantung niat. Niat terus cuma itu yang saya sediakan. Cuma niat begitu. Kalau bahan-bahannya pensil dong. Menggunakan pensil sama kertas. Dari 2B sampai 7B. Berarti itu ya sketsa wajah yang belum bisa. 2B sampai 7B itu beda-beda. Beda apanya? Hitamnya. Kalau 2B itu hitam sekali atau belum? Atau tidak terlalu hitam? Tidak. Kan 2B itu kan biasa dipakai untuk ujian ya? Kalau 2B, 7B itu, kalau untuk 7-8B itu sudah paling dekat. Dekat hitam. Ini ya mungkin ya di matanya ini. Ya, kalau untuk matanya saya pakai 7B. 7B. Ya, sudah pekat. Oke. Kalau Fajar tidak suka menggambar. Dia lebih suka fashion. Ya. Uya tidak suka fashion. Jadi Uya dengan Fajar ini ambil dari Papa. Fashion, Papa suka Kemudian Uya
desain-desain. Masih ada lagi desain Karao yang dibikin? Ada, masih banyak yang Masih banyak. simpan di rumah. Masih banyak yang simpan. Iya, kalau sudah ada galeri kan sekalian itu desain Karao bisa ditaruh di galeri, jadi orang yang datang ya minat dengan motif-motif Karaonya Uya. Ya, oke. Apa pesan Uya untuk teman-teman seusia? Tapi Uya begini, Uya suka main game tidak di rumah? Tidak suka main game. Jadi handphonenya buat apa saja? Buat lihat-lihat contoh gambar yang boleh saya buat. Yang ingin dipelajari di situ ada banyak. Belajar di YouTube juga? YouTube? Tidak? Iya, ada. Apa bedanya belajar di YouTube dengan belajar langsung begitu sama Om Pandi misalnya? Kalau menurut saya belajar di YouTube itu kadang paham, kadang tidak terlalu paham. Tapi kalau belajar langsung itu langsung kita langsung tahu. Jadi tips-tips di YouTube tidak digunakan begitu? Ada juga yang diambil. Wow, ternyata Uya. Jadi kalau anak-anak lain itu begadang karena main game, Uya begadang karena menggambar. Luar biasa. Oke deh Uya, kita semoga Uya makin menghasilkan karya-karyanya yang ini keren. Benar-benar keren ini gambar kucingnya. Kita mau taruh di mana ya? Taruh di rumah. Sebenarnya mau taruh di rumah ini. Tapi lebih bagus juga kalau taruh di sini. Kita taruh di studio. Oke Uya, terima kasih sudah berbagi inspirasi. Semoga anak-anak lainnya bisa mengikuti. Walaupun ini kalau talenta ini menggambar, melukis ini kan bakat, talenta, kemudian ya walaupun ada yang kursus dan lain-lain, tetapi kalau tidak punya keinginan yang kuat juga tidak akan seperti ini, tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, oke, terima kasih Uya sudah datang di sini. Semoga lebih banyak menginspirasi orang lain dan karya-karyanya juga lebih banyak lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.